Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hinama yas'aluhu Jibril wa ma al-ihsan. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Hadirin para shaimun, alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan yang tentunya kita telah nantikan selama 2 bulan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, usia kami pada bulan Ramadan. Dan kita telah dikabulkan doa kita oleh Allah. Kita telah memasuki Ramadan dan tentunya mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, bahwa Ramadan ini telah meningkatkan segala amal dan aktivitas hamba-hamba Allah tentunya. Sebut saja ketika di luar Ramadan tidak ada ibadah tarawih, tetapi saat Ramadan datang, tarawih itu hadir dan diikuti oleh jutaan manusia. Juga ketika di luar Ramadan, manusia pada jam-jam tertentu, misalkan jam 3, jam 4, mungkin kebanyakan masih tidur, tetapi kemudian saat Ramadan datang, karena ada sunnah yang dilakukan oleh manusia, yaitu ibadah sahur, maka kemudian jam-jam itu seluruh orang yang akan berpuasa bangun untuk melaksanakan sahur. Dan juga aktivitas kita meskipun di luar Ramadan, bahwa makan itu mubah, minum itu mubah, dan aktivitas yang lainnya diperbolehkan, tapi di saat Ramadan semuanya kita hentikan sementara. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kemudian pada Ramadan pula ada ibadah tadarrus, surau, musholla, masjid-masjid ramai dengan tilawatul Quran. Ini menunjukkan bahwa aktivitas dan ibadah kita meningkat di saat Ramadan. Tentunya semua rangkaian itu ini dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, maka ibadah kita harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di samping kita harus menjadi orang baik, juga kita harus berbuat baik. Oleh karena itu pada tema kali ini adalah ihsan sebagai ibadah terbaik. Hadirin as-shaimin shaimat, tentunya untuk melaksanakan kebaikan pada orang lain ada dasar yang kemudian yang menjadikan argumentasi, dan ini adalah tidak main-main perintah Allah secara langsung, di mana kalimatnya innallaha ya'muru bil 'abdi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Ketika kemudian kita perhatikan innallaha ya'muru, maka kemudian sesungguhnya Allah memerintahkan. Dengan kalimat inna taukid, maka perintahnya tidak main-main. Dan apa yang diperintahkan yaitu untuk berbuat baik, untuk ihsan. Ihsan berasal dari akar kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Dan ihsan ini akan mendapatkan pahala yang terbaik. Mengapa? Karena ini merupakan perintah dan hukumnya wajib. Kita wajib untuk berbuat baik kepada siapapun, karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Bagaimana kita beribadah, dan makna ibadah itu sendiri bukan hanya sebatas sholat dan ibadah mahdoh yang lain. Tetapi yang dimaksud berbuat baik di sini adalah berbuat baik kepada seluruh manusia. Sebab kebaikan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ihsan di saat Ramadan sangatlah tepat. Dan kalau kemudian kita lihat apa balasan bagi orang yang ihsan, maka ihsan, kebaikan kita di samping untuk kita sendiri juga akan berpengaruh dan berimplikasi kepada hal lain dari amaliyah kita. Tentunya ini tergantung kepada niat yang kita tanamkan dalam hati. Sebab kita tahu bahwa ketika kemudian kita berbuat baik tetapi kemudian niatnya bukan karena Allah, maka akan berimplikasi kepada rusaknya nilai ikhlas. Kita membantu orang, kemudian orang yang dibantu oleh kita tidak mengucapkan terima kasih, maka hati kita terkadang akan menjadi kesal pada orang tersebut. Padahal kalau kita lihat dari konsep awal ihsan adalah berbuat baik untuk Allah tentunya. Oleh karena itu ketika kemudian respon dari manusia yang kita lakukan secara baik, yang kita bantu dengan baik, kemudian mengucap terima kasih pun tidak, maka hati kita harus tetap ikhlas, hati kita harus tidak berhenti untuk selalu berbuat ihsan. Karena kebaikan itu bukan untuk yang lain, untuk kita sendiri yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah, dan Allah akan memberi pahala kepada kita. Itu yang kemudian seringkali kita harus benahi hati kita, apalagi di saat Ramadan sekarang. Keikhlasan kita pertinggi karena tadi apa yang kita lakukan seolah kita dilihat oleh Allah. Dan jika kemudian kita tidak mampu secara aktif untuk merasa melihat Allah, hadir Allah di hati kita, maka kemudian yang kedua yaitu posisi amal kita yang pasif. Kita merasa dilihat, merasa diawasi, merasa diikuti, hati kita yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita, maka akan memberikan pembelajaran kepada hati kita untuk selalu berbuat baik karena Allah selalu melihat kita. Yang berikutnya dari kalimat ihsan yang sifatnya umum kemudian ditakhsis ita'idil qurba. Ita'idil qurba ini adalah termasuk dari uraian perbuatan baik kita, di mana kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kawan dan teman kita, kita harus berbuat baik, menolong, kemudian memberikan senyum, memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam batas-batas kemampuan kita tentunya, maka ini lebih khusus dari ihsan. Oleh karena itu, dengan
berbuat baik kepada orang yang terdekat, maka ini merupakan aplikasi apa yang disebut dengan ihsan. Dengan ihsan, maka kita harus mendekat bukan hanya tentunya kepada Allah, tapi kemudian juga kita harus membantu mereka yang membutuhkan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini pun termasuk dalam kategori ihsan. Kita harus mencegah dari perbuatan keji. Kita tidak boleh memberikan bahasa atau kata-kata kepada teman-teman kita dengan seenaknya. Kita harus menggunakan rangkaian bahasa yang baik dan menyenangkan, karena kita tahu bahwa menyenangkan hati orang lain juga termasuk ibadah. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika Nabi ditanya ayyul a'mal afdal, kemudian Nabi menjawab idkhalus surur ala qalbil mu'minin, beri kebahagiaan kepada hati-hati orang-orang mukmin. Ini uraian daripada ihsan. Jadi di samping kemudian tadi sudah disebutkan ya, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam batas kemampuan kita. Yang kedua yaitu mencegah dari perbuatan mungkar dan juga perbuatan keji, baik dengan qaulan au fi'lan, baik dengan bahasa maupun dengan perbuatan. Perbuatan kita bukan distandarkan atas kita sendiri, tetapi perbuatan kita berstandar ukurannya adalah orang lain. Ketika kita kemudian disakiti fisik kita, merasa sakit, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Banyak hal yang viral dalam kesempatan kali ini. Misalkan kejadian bagaimana seorang anak yang masih di bawah umur kemudian disiksa, diinjak, dipukul, ditendang. Ini tentunya hal-hal yang sangat bertentangan dengan Islam, sangat bertentangan dengan ihsan. Karena ihsan adalah berbuat yang baik, berbuat yang bisa menyenangkan orang lain, berbuat yang bisa meringankan, bahkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang lain. Apa yang dimaksud dengan perintah Allah untuk berbuat baik ini? Yaitu tujuannya la'allakum yatadzakkarun, agar kalian semua mengambil pelajaran dengan apa yang telah dilakukan oleh kita, dengan apa yang dilakukan oleh manusia, terutama pada Ramadan ini. Tentunya ketika kemudian Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain, maka yang akan didapat oleh kita, yang akan dipetik oleh kita pun kebaikan. Ketika kita menebar kebaikan, maka kita akan mengetam kebaikan. Ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan dengan baik pada orang lain. Sebab kita tahu bahwa hukum yang berlaku ketika kita masih berada di dunia ini adalah hukum kausalitas, sebab akibat. Ketika kita baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan begitu pun ketika kemudian kita berbuat jahat pada orang lain, maka jangan aneh kalau kemudian orang lain pun berlaku jahat kepada kita. Tentunya kita tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perbanyak untuk muraqabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kemudian di samping muraqabah merasa diawasi, kemudian muqarabah untuk mendekat kepada Allah, dan juga muhasabah, artinya
amal-amal yang kita lakukan yang sudah lewat, maka harus kita ingat kembali apakah amal kita telah banyak yang mengandung manfaat yang baik, ataukah kemudian justru amal kita banyak yang perlu dikoreksi. Dan tentunya dengan kita mengetahui, dengan kita melakukan muraqabah, muqarabah, muhasabah, maka harapan kita, nafsu-nafsu kita yang menjadi penyebab adanya tindakan yang jahat, adanya tindakan yang kurang ajar, adanya tindakan yang dibenci oleh orang lain, yang tentunya dibenci oleh Allah, maka kita akan mampu mengendalikannya, sehingga nafsu ammarah yang kita lakukan akan menjadi nafsul mutmainnah yang terkendali, dan hanya amal-amal baik yang kita lakukan. Kejahatan kita simpan dan kita tahan, dan kebaikan kita tebarkan, kita lakukan kepada siapapun. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, al-afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.